afraid, though I would fail. But I'm not giving up, not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. So I would fail, but I'm not giving up, not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 21 Palembang, Ibu Surya Mariani, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 21 Palembang, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tenaga pendidikan di SMP Negeri 21 Palembang. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya pada pagi hari ini, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam dari Ibu Kepala SMP Negeri 21 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di ruangan ini kita bisa berkumpul kembali untuk rapat bulanan. Salam serta selawat selalu kita aturkan, kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, saudara, sahabat, pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman. Insyaallah kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.
kita untuk mengambil rapot anak kita. Jadi minta kepada orang tua, wali murid, jangan pakai titip-titipan. Ya. Ibunya berjualan, upayakanlah, berikanlah bahasa yang cantik sehingga mereka memang mau datang ke sekolahan ini. Silaturahim, melihat, oh begini suasana anak saya sekolah, oh pantesan dia caknya kotor nian, rupanya lapangannya rusak nian, main bola terus, berlari-lari. Di situ. Jadi undangannya pakai ini ya, pakai WA ya, pakai WA, tetapi tetap di print itu, Bu Budi, tetap di print satu kelas 7, satu kelas 8, satu kelas 9 sebagai arsip nanti tahunan ditanyakan. Jadi kalimatnya itu siapa nanti yang akan memberikan? Langsung wali kelas atau bagaimana? Oh, langsung wali kelas ya. Oke. Nah, jadi untuk pembagian rapor di semester ganjil ini kita minta baik kelas 7, 8, 9 untuk orang tua atau wali murid yang datang. Kemudian jamnya karena itu bersamaan. Iya, tapi kita kelasnya sudah ada dan bahkan diperbolehkan, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi di sini yang wali kelas di kelas, yang lain mungkin bisa secara spontanitas membantu daripada kelancaran pelaksanaan besok. Salah satunya apa? Kan? Atau mungkin kita tukar pendapat? Silakan. Kebetulan di sebelah kiri kita, sebelah kiri saya itu guru penggerak dari instrukturnya itu mengarahkan, menanyakan mana jurnalnya, jurnal atau bahasa biasa kita agenda guru, agenda. Tetapi sekarang karena sudah ada HP, mulai. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kurang tepat, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping itu ada satu kegiatan nanti, yaitu webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 21 Palembang.
Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok 16 Desember 2022 di kalender pendidikan kita telah menyelesaikan satu tugas mulia kita di semester ganjil. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan sosialisasi terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 21 Palembang yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 dari Sumatera Selatan kepada Ibu Kartini Sarjana. Sampai di depan. Ibu 23 angkatan kedua itu diangkat Angkatan 8 dari baru di belakang nih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semangat ya Ibu Ria, semangat. Semangat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan pengimbasan. Ya, jadi saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan materi saya yang saya terima selama 2 bulan berjalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Surya Mariani yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pengimbasan. Begitu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta dukungan teman-teman sekalian. Karena tanpa dukungan kalian semua, saya tidak akan bisa berdiri seperti ini. Terima kasih, jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dalam waktu pengimbasan ini saya tidak banyak menggunakan waktu, hanya kurang lebih 60 menit. Nah, jadi 1 jam lah. Nah, setelah pemberian pengimbasan ini, saya mohon adanya refleksi dari Bapak Ibu berupa saran, apa mau bertanya, memberikan kritik lah, sifatnya membangun. Ya, untuk pertama ini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif. Jadi untuk budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari, yang namanya kegiatan pembiasaan. Jadi kegiatan pembiasaan yang kita lakukan itu merupakan kegiatan positif. Karena kita lakukan setiap hari, maka menjadi budaya positif. Nah, dari budaya positif ini akan menimbulkan karakter-karakter anak yang bagus, karakter-karakter guru yang bagus. Kemudian akan juga menciptakan visi dan misi kita untuk kedepannya. Jadi ini tujuan dari latar belakang kita, saya mengangkat materi budaya positif di sekolah kita, karena memang ini sudah kita laksanakan setiap hari, gitu ya, itu latar belakangnya. Nah, untuk konsep-konsep budaya disiplin itu diantaranya pertama adanya disiplin positif.
Jadi disiplin positif ini kita gali dari kemampuan bakat anak yang ada. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi kita kembali ke kelas 7 ya, profil Pancasila, itu bahwasanya anak itu terlahir sudah membawa kodrat alam. Jadi anak itu sudah mempunyai bakat, minat, kemampuannya masing-masing. Dalam arti bahwa anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, selama ini kita sudah tahu Bu ya, Bapak ya, bahwa anak itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Tetapi tanpa kita sadari, dalam menghadapi anak itu kita cuma hanya menggunakan satu strategi atau satu metode. Contohnya dalam pembelajaran lah. Anak itu kan ada yang senang bermain, ada yang senang belajar secara serius. Pengalaman saya ya Bu ya, di kelas dia ngomong Raffi itu ya, Raffi ya, anak kreatif era itu. Bu, kita belajar nyatet baik Bu. Nah, berarti anak itu kan mempunyai kemauan sendiri-sendiri. Padahal saya sudah menyusun loh strategi pembelajaran, bagaimana caranya belajar anak itu senang, nyaman, tidak bosan. Ternyata dia mengeluarkan unek-unek dia. Nah, itu saya diferensiasi. Ya sudah. Setelah saya menjelaskan sedikit, saya suruh nyatet dulu anak-anak sebentar. Mereka cuma 10 menit, 5 menit nyatet. Sudah Raffi nyatet? Sudah Bu. Ya, kita mulai. Contoh ya, di kelas 88 anak ibu dari Yakin, itu semuanya anaknya kreatif. Ya, jadi itu gunanya pendisiplinan positif. Ya, lanjut. Nah, kemudian juga adanya nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita terapkan juga di kelas 7 pakai merdeka. Kita merdeka itu merdeka mengajar, bukannya merdeka belajar. Jadi mengajar. Merdeka itu pertama mulai dari diri mulai dari diri. Jadi kita itu kalau nak ngajar kita persiapkan diri dulu. Anak ini mau diapakan? Tujuan apa yang akan kita capai? Itulah yang namanya eksplorasi. Mengeksplor apa tujuan kita itu untuk dalam belajar, menggali kira-kira apa yang ada, kemampuan apa yang ada pada diri anak. Apakah anak itu dalam belajar senang bermain? Kita cari metode pembelajaran yang cara bermain, jadi anak itu senang nyaman. Jadi pendidikan untuk merdeka kita sudah mandiri. Cuman hal-hal yang ini kadang kita tidak sadari. Jadi kata ibu, kita harus punya jurnal kegiatan kita.
Kemudian bernalar kritis, ya itu lagi tanpa disuruh kita sudah nalar. Nah, kemudian kreatif, dalam mengajar kita menggunakan berbagai metode pembelajaran, itu yang namanya kreatif. Ya, lanjut Bu. Kemudian konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah ini yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya, kita sering sebut namanya peraturan kelas. Jadi di kelas itu kita buat peraturan. Tapi peraturan ini sifatnya ringan, yang mudah diingat oleh anak. Nah itu langkah-langkahnya. Ajak tukar pendapat dengan siswa tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya, kalau anak itu datang terlambat masuk kelas, kira-kira apa konsekuensinya? Apa kira-kira? Jadi anak itu tidak boleh diberikan kalimat-kalimat negatif. Kalau kau udah masuk kelas tepat waktu, kau harus lari lapangan 5 kali, itu tidak boleh. Nah, cari apa konsekuensinya? Dan konsekuensinya ini nak kita sepakati sekelas, apa kira-kira? Nah itu, jadi tidak boleh kalimat negatif. Kembali seperti saya ini. Jadi kalau kita belajar mempelajari anak, anak terakhir harus ada aksi nyata. Buktinya kita yang kemarin ya, tidak hasil dari P5 kemarin. Nah itulah yang namanya aksi nyata, merdeka. Ada itu aksi nyata, harus ada itu. Seperti SMP 27 kemarin, mereka mengadakan panen raya produk dari Merdeka. Ya karena mereka memang sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu memang ada dananya 100 juta setahun. Nah, jadi mereka poya-poya dengan profil Pancasilanya. Dia 100 juta tadi. Nah, insya Allah kita tahun depan ya. Nah, kita depan. Yuk, selanjutnya konsep 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kira-kira kita ada di tipe mana dari 5 posisi kontrol itu? Nah, yang pertama itu posisi kontrol guru sebagai sekolah, malu dengan kepala sekolah, malu dengan guru-guru, malu anak. Nah, itu kalimat pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah karena aku jadi guru, aku jadi malu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kira-kira ya itulah kegiatan kita sehari-hari yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, teman. Anak itu sebagai teman. Apakah sama zaman sekarang namanya itu? Jadi bestie. Tapi ya menurut ilmu psikologi, anak SMP itu belum bisa dijadikan teman. Yang bisa dijadikan teman itu anak SMA. Ya, anak SMP ini kalau menurut ilmu psikologinya itu seperti anak dalam penjara. Dia merasa tertekan. Coba kalau kita umumkan anak-anak hari ini kita pulang cepat, senang ya, hore, bahagia. Apalagi kalau kita umumkan besok dan besok kita libur, tambah lagi senang. Nah, jadi intinya anak itu di sekolah itu dia tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia, tertekan. Seperti orang yang keluar dari penjara selama hidupnya. Nah, itulah yang kita sering terapkan di sekolah ini. Jadi besok-besok jangan sampai kalau anak-anak hari ini kita pulang cepat, ya jangan bahagia. Ya, mengapa balik cepat kita? Kita kan masih belajar. Ya, untuk Januari ke depan. Bagaimana caranya? Jadi anak itu kita buat senyaman mungkin di kelas. Kau nak belajar apa nak hari ini? Nah, kita tanyoi. Cak seperti Raffi tadi kan, kelas 88. Bu nyatet Pak Ibu. Mungkin hobi nyatet atau hari ini dia bosan ya dengan mendengarkan. Ya sudah. Sekarang kita nyatet ya, halaman sekian buka. Terus lama-lama nak jeda be. Cak berapa menit? Sudah lah nyatet, sudah yuk kita mulai.
inspirasi dia terkabul, nyata. Kendak dia sudah terkabul, dia nyaman. Sehingga kalau ibu masuk, oh ibu ini baiknya, gitu ya, rapi deh. Baiknya cek ibu patilin saya ibu baiknya. Iya karena ditolak kendaknya tadi bu, karena kemauannya kita turun ke, jadi dia ngajak ke baik dengan aku. Coba kalau aku marahin, mungkin dia pindah seperti Enrico, pindah terus pelajaran aku buta. Ya karena ya, itu ya. Kemudian pemantau. Anak ini setiap hari kita pantau. Kita sesuaikan dengan peraturan sekolah yang ada. Misal, hari ini ada anak terlambat. Kita tanya, nak, kita sekolah ini masuk jam berapa? Nah, sudah 6.40 bu. Dia jawab. Ya, sudah tahu. Ingat. Sudah. Kamu hari ini terlambat, apa alasannya? Nah, itu terus kita gali terus ya sudah. Kalau kira-kira dia sudah mengeluarkan alasannya itu kenapa, misalnya motornya kan pecah atau apa, sudah silakan masuk. Nah itu memantau kondisi anak. Tapi kita buat jurnal, si A hari ini datang jam sekian karena alasan ini. Nah kalau dia datang terlambat terus, itulah kita mengadakan kolaborasi dengan wali orang tua tadi. Wajar tidak ada manusia yang, jadi kalau anak itu salah, baik kita omongin, nah salah itu wajar, kita kan manusia, tidak semua manusia itu bagus, baik, benar. Nah jadi kan anak itu merasa mana rasanya gitu, jangan kita sodor tuh. Nah itu harus kita menstabilkan identitas. Kemudian kita kembalikan ke diri juga. Ibu juga pernah melakukan begitu. Nah, itu identitas kita. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi mencari jalan keluar. Jangan kita judge anak kau salah, kepala berdua kau yang salah, jangan. Jadi kita harus mencari jalan keluar. Jadi harus menstabilkan identitas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Stabil. Jadi permasalahan itu terakhir selesai. Ya. Yang kedua, pas anak akhirnya anaknya down. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini ya. Apa kau ngari ini? Apa kau datang terlambat? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Kalau anak tidak mengerjakan PR, tidak usah ditanya mengapa kamu tidak mengerjakan, sudah usah. Ya, kan ada konsekuensi kelas. Kalau kamu tidak buat PR, ada kesepakatan kelas. Nah, dululah kerjakan tugas. Tidak usah ditanya kenapa kamu tidak buat PR. Inilah usah lagi. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan anak kan 1001 alasan. Baru dia mengeluarkan satu masih 1000 alasan. Jadi tidak perlu ditanya anak-anak itu alasan. Aku kalau ngajar tidak tanya, karena alasan itu banyak, 1001. Baru satu hari ini masih 1000 lagi. Itu yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Nah, itu lagi ibarat itu sebuah ancaman. Oh boleh ini ya, tapi itu ancaman. Tidak boleh ngancam ke anak, itu tidak boleh. Ancaman, sindiran, lagi namanya cercahan, itu tidak boleh. Ya, itu. Iya sudah saya terapkan di kelas Paresta itu, sudah saya terapkan 87 karena anaknya super aktif juga. Super aktif. Kemudian itu bayangan kita tentang kelas yang ideal. Apa bayangan kita kelas yang ideal itu yang kelas yang bagaimana? Apakah anak-anaknya itu pas bel? Apakah kalau anak belajar itu semua tangannya berlipat di atas meja? Nah, seperti kita sekolah zaman dulu ya.
Kapan guru lewat, bunyi sepatu takut mulai tangan di atas meja. Sekarang udah zamannya lagi. Bebas, tapi tetap lebih. Yang terpentingnya pada saat ini anak itu nyaman bela sekolah kita ini nyaman, senang. Tapi tidak terkenal juga. Yang terpenting kita tetap memberikan bimbingan dan arahan. Ya. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau kita terapkan disiplin ini naik, besok kira-kira kok jadi apa? Paling di polisi, tentara. Kalau SMP kan banyak cek itu, polisi, tentara. Ada yang mau jadi guru? Kenapa kamu tidak mau jadi guru? Makan hati. Lah, kenapa makan hati? Kan enak. Makan hati bu. Nah, dia orang suka kan jadi murid sama anu. Ibu Ida makan hati, ibu sehat-sehat baik, nyaman-nyaman baik, ada kelas kamu. Iya, nyaman-nyaman baik. Ya, dia bu ya, itulah materi yang saya berikan. Dan semua ini sudah kita terapkan dari mulai anak masuk ke pintu pagar sekolah kita sampai anak pulang. Pulang itu ada kan kita positif kita baca doa. Walaupun kita pelaksanaannya terkadang kurang efektif ya, itu be. Tapi intinya untuk profil Pancasila itu kita sudah laksanakan sesuai dengan visi misi kita. Jadi saya rasa cukup sekian pengimbasan ilmu saya yang saya terima selama 2 bulan ke depan. Ini bu ya, 2 bulan baru 1 modul. Saya itu sampai bulan Juni terakhir sampai 7 modul. Semangat. Semangat tergerak dan menggerakkan. Bergerak dari hati, bergerak menggerakkan Bapak Ibu semua. Selesai karena tidak aku sebut ke Bapak Ibu PR, tapi tidak aku sebut nyaman-nyaman deh, aku nikmati proses ini. Kalau aku cerita
kedua, saya harus mengadakan kolaborasi dengan sekolah lain seperti ini. Itu lagi aksi nyatanya lebih setiap modul itu tambah. Jadi ending terakhir guru penggerak ini kalau sudah jadi kepala sekolah pengawas pas, emang pas benar. Karena ilmunya itu memang sudah begitu dan begitu. Cara menghadapi murid, cara menghadapi kawan, dengan kawan pun kita berkolaborasi dengan guru sesama teman sejawat. Kita harus tahu karakteristik teman kita ini berbeda-beda. Tidak bisa kita menghadapi kawan ini tidak bisa. Sama cak menghadapi murid tu lah. Karakteristiknya berbeda-beda. Sama cak menghadapi anak di rumah, walaupun satu pusat, karakteristiknya pun tetap berbeda-beda. Ya, jadi saya rasa cukup sekian. Saya banyak berterima kasih atas waktu Bapak Ibu semua untuk menerima informasi dari saya, dan saya mohon doa untuk selanjutnya saya tetap semangat, saya tetap sehat untuk selesai modul ujian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Silakan. Aku. Saya. Terima kasih kepada teman sekaligus ibu penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Terima kasih Ibu telah menyampaikan materinya, yaitu binar. Nah, dalam uraiannya tadi, kita kan sekarang sudah memasuki kurikulum Merdeka Mengajar, dan Ibu sampaikan Merdeka Mengajar itu yang merdeka itu gurunya adalah menyampaikan materi, sedangkan siswa mengikuti gurunya. Nah, kurikulum Merdeka ini itu mengacu atau berinduk kepada Menteri Pendidikan kita yang pertama, yang sekaligus sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, itu sekaligus Menteri Pendidikan kita yang pertama. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri itu mendirikan mendirikan taman siswa. Nah, dalam taman siswa itu banyak yang kegiatannya seperti Tubuh Handayani, itu menjadi lambang dalam pendidikan kita. Kemudian Ingkar Sotung Sulada, Ingmadia Munkarsau. Nah, itu ada lagi dalam budaya-budaya, misalnya continue, konsentris, konvergen, dan sebagainya. Ada mana-mananya. Nah, dalam penyampaian Ibu tadi, Ibu katanya pernah didampingi oleh guru pendamping waktu jalan. Nah, dalam ajaran Ki Hajar Dewantara tempo dahulu, saya juga dari taman siswa. Itu kalau siswa tidak membuat tugas, itu kata guru ke taman siswaan, hukuman kepada siswa itu harus membuat 5 kali lipat dari yang kita berikan tugas. Nah, yang mana Ibu sampaikan tadi dalam penyampaian, yang juga dari saran guru pendamping itu tidak lagi berlaku. Nah, jadi yang saya tanyakan, kapan
surutnya hukuman yang ajaran yang diberikan ke Jadwantara, kemudian kapan ajaran itu mulai tidak lagi taati yang tadi yang katakan tadi. Terima kasih. Terima kasih ya atas saran dari Pak Abdul Rahim. Ya Pak ya, Bapak kan katanya tadi sekolah mahasiswa ya Pak ya. Nah, jadi sejak kapan tidak ada lagi hukuman? Jadi, ya dari awal Ki Hajar Dewantara itu memberikan konsep-konsep filosofi. Nah, tadi satu, bahwa anak itu mempunyai kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itulah tadi bahwa anak terlahir sudah mempunyai bakat, minat, kemampuan. Kodrat zaman itu disesuaikan dengan zaman kita ini. Anak-anak pintar IT, anak-anak pintar ini, anak pintar itu sesuai dengan zaman. Nah, satu. Kedua, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Jadi, peran guru ini harus memberikan bimbingan, arahan kepada anak. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ketiga, bahwa anak itu, kalau pendapat kita ya sekarang, anak itu lahir seperti kertas putih yang belum ada tulisan. Ya dah, itu pendapat paradigma kita kan. Anak itu lahir seperti kertas putih yang belum ada tulisan. Jadi tugas kita jadi guru ini yang nak nulis senyum. Nah, itu paradigma yang salah. Sebenarnya anak itu terlahir seperti kertas putih yang sudah ada tulisan. Tugas kita guru tinggal menebalkan tulisan itu. Apakah tulisan tadi nak kita kasih tulisan tinta merah, tinta biru, tinta hijau, kita lah yang nak nuliskan supaya tulisan itu lebih indah untuk dibaca. Nah, seperti kita melukis itu, nah kalau melukis tidak ada warna-warna, kira-kira nak kita lihat terus dah? Tidak. Coba kalau kita kasih yang indah, kita pajang, kita lihat terus. Nah, itulah anak-anak. Ya Pak Rohim ya. Jadi kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Cuman tadi karena keadaan guru ini tadi mempunyai sifat yang beraneka ragam. Tapi dasarnya bahwa kita guru itu tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kita hanya memberikan bimbingan dan arahan. Jangan sampai anak itu salah arah, salah jalan. Gimana Pak Rohim kira-kira? Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita bongkar lagi di Merdeka Mengajar. Sebenarnya Pak Merdeka itu sudah pernah ada di RPPK 13 ya. Pernah kita rasakan kan? Ada elaborasi, ada eksplorasi, ada apa lagi kemarin itu? Nah ya, yang sisi itu ada galau. Ya cuma sekarang judulnya dirubah jadi Merdeka. Jadi Merdeka ini intinya berpusat kepada anak. Gimana Pak Rahim? Ya sudah, terima kasih ya Pak Rahim ya atas sumbangsi sarannya. Kira-kira ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang lain enggak? Satu lagi minta saran. Yuk dari Yati. Untuk kegiatan bagaimana? Untuk kegiatan kita selanjutnya dengan adanya pemahaman budaya positif dengan hubungannya dengan kegiatan kita yang ada ini. Ya. Terima kasih. Apa yang sudah Ibu paparkan tadi itu memang sebenarnya sudah kita terapkan selama ini. Cuma kadang-kadang tidak sepenuhnya. Dan seperti tadi sudah Ibu katakan tadi, memang masih ada beberapa yang kita laksanakan. Seperti tadi, sebenarnya kami guru juga sudah tahu bahwa yang
tidak boleh kemana, dan dengan anak juga harus ramah. Itu sebenarnya sebagai banyak rata-rata guru itu sudah tahu. Ya. Nah cuma kadang-kadang saya juga mungkin juga tidak tahu ya keadaan. Kita memang tidak ada yang namanya mau masuk kelas itu atau misalnya masuk kelas ini mau marah, tidak ada lihat seperti itu. Tapi kadang-kadang kita baru melangkah sudah terlihat hal yang memang membuat kita emosi. Yang memang tidak emosi ya sebenarnya, tapi kadang-kadang kita udah berusaha bagaimana supaya saya tidak marah, terutama untuk kita sendiri ya, saya tidak marah supaya anak ini jangan juga sampai kena marah. Itu kadang-kadang keadaan yang membuat seperti itu. Nah jadi untuk yang campuran hari ini memang kita teruskan, kita budayakan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan kita sama-sama sepakat untuk merubah, terutama merubah diri kita sendiri untuk guru kita semuanya sendiri ya. Jadi kalau gurunya sudah berubah, insya Allah anak-anak juga sudah berubah, karena memang tadi kita yang mengatur anak-anak kita. Coba kadang-kadang misalnya tadi saya dengar bisa ibu kaki tanya di satu kelas, anak-anak hari ini kita mau apa? Nyatet aja bu. Tapi kan tidak semua anak yang misalnya senang mencatat. Nah terus kadang-kadang kita masih mikir sikoknya nyatet, sikoknya macam ini, sikoknya macam ini. Nah jadi kita buat sepakatan lagi berarti bukan ini ya. Iya, sepakat lah. Kita pada hari itu misalnya. Ya kadang-kadang memang seperti saya juga kadang, nah sudah kita mau apa hari ini? Kita ini aja bu, misalnya kita kelompok. Ya kadang-kadang kan memang kita setiap guru sudah punya konsep hari ya saya mau kelompok. Tapi kadang-kadang anak juga suka kelompok aja sudah, ayo buat kelompok, masih tegak berjam-jam. Tidak ada kita mikir, kan sudah diomongin kemarin mau kelompok, tapi kok tidak atau kita tuh tidak sungkan nak buat kelompok ya. Kadang-kadang sampai buat mancing emosi, kita nak kelompok. Padahal kita udah tahu besok kita kadang-kadang kita kan kalau misalnya pelajaran selanjutnya kita berkelompok membuat ini. Nah cuman ya setelah tadi memang kadang-kadang kembali kepada guru, kembali kepada kita juga, kepada diri kita sendiri. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita sepakat sama-sama kita melaksanakan penerapan kurikulum Merdeka ini. Dan saya juga sudah pernah mencoba. Saya ada di kelas 7-9 ya berarti ya. Saya belajar matematika, saya ada satu anak. Saya sampai mengajarkan matematika, saya beri konsep. Anak-anak ini cara bisa begini nih. Jadi anak yang nyetuk karena dia membuat mungkin dalam pendidikan dia berbeda. Bu, mau tanya, ya ada apa? Bu, ini aku macam ini bu. Tidak bu, ibu salah. Bilang, aku yang ngajar kok ini nyalakan aku, cuma aku mikir tidak langsung nyalakan anak ya. Siapa tahu aku salahnya. Dia, nah sekarang tolong kau jelaskan. Jelaskan apa nih? Tapi jangan perhatikan. Guru dengar, jadi anak jelaskan gini cara masuk ini harus dari sini masuk ini sudah itu bu. Nah itu ini bu caranya. Cuma dalam hati nah udah ini ngajarin aku. Cuma dalam hati ya, dalam hati. Jadi masih nak enggak dia tulang sudah selesai ya bu, sudah ya sudah kelas itu tidak suruh duduk masih sulang. Nah sekarang yang lain perhatikan, kamu dengar kan tadi kata teman kamu si A ini. Nah sekarang gini, sekarang perhatikan ibu tanya, ini apa? Ini X misalnya, X dikali X dengan X tambah X sama atau tidak? Diam, X tambah X dengan X kali X sama ada? Tidak bu. Nah ini pendapat kau masih ini. Dia masih awal kan? Tidak bu. Masih pikir juga masih aku salah aku dia nih. Coba kita yakin. Oh iya bu, iya bu, benar bu. Memang ini. Akhirnya dia menyadari.
Nah, jadi anak itu, makanya saya di 179 itu ada satu anak yang memang setiap kali saya mengajar, saya senang dengan anak itu karena selalu protes. Selalu protes, dia protes apa? Dia masih ngotot, tapi sudah dijelaskan, hanya menyadari. Oh iya bu, saya bu, aku ya tidak apa-apa bu ya, dia tidak apa-apa. Terus kalau salah juga misalnya anaknya, bisa dia latihan keulangan kasih apa dia, bu kenapa aku salah bu? Di sini dulu. Jadi memang anak kita perhatian khusus, memang nak kendak dia. Ya cuma alhamdulillah kita bisa memilihnya setelah itu. Jadi mungkin itu saja, entah itu saran atau pendapat atau mungkin bagaimana. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daryati. Baiklah Bapak Ibu, ada yang mau sharing lagi? Bapak Ibu, sekarang ini, bukan sekarang, mungkin sudah berapa tahun, sekolah umum itu, mohon maaf, anak yang berkebutuhan khusus tidak di tempat sekolah khusus. Jadi kembali metode-metode mengajar ini itu juga ya ini tadi, kita menghadapi anak kan maunya kita anak yang pintar, anak yang bersih, anak yang cekatan. Sedangkan anak yang memang umum saja itu harus kita perlakukan dengan cara kita tolak itu, apalagi dengan sistem masuk zonasi ya. Karena kita ketahui yang punya sekolah itu walaupun kurang lebih ada sudah tutup kali, yang punya Pak Sena Sagiman itu ya, itu di dekat seberang JM itu ada rumah halamannya luas. Nah itu sekolah berkebutuhan khusus itu. Iya, tapi bayarnya lumayan. Nah jadi dengan dibuka dengan umum ini, satu kembali katanya guru dengan trik-triknya tadi. Kemudian kalau mohon maaf contohnya misalkan di sekitar kita ini ada tetangga kita itu, dia mau ke sana sudah ongkosnya, kalau dia kebetulan keluarga yang mampu itu bayarnya lumayan. Bayarnya lumayan. Bahkan anak yang cacat sekalipun tetap harus kita terima. Jadi barangkali kembali kepada Pak Menteri ini, mengembalikan kepada Menteri pertama kita dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Namun kalau kita simak mungkin ya, Bapak Ibu guru kan juga ada metode-metode pada waktu kuliah dulu. Sebetulnya metode itulah yang kita ragamkan. Metode pembelajaran itu, didaktik, metodik, pedagogik, psikologi, di situ membaur menjadi satu. Namun untuk yang sudah teruji, kembali Mas Menteri mengingatkan kita kepada filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya dalam hati kita masih ada ya barangkali 1%, alah kalau maknyus kehendak anak itu, ya dah. Iya kalau dia duduknya bebas itu tidak nganggu kawannya. Nah, dengan anak kebetulan kita dapat berkebutuhan khusus, anaknya itu lagi masa senangnya, masa melihat lawan jenisnya walaupun dia tidak aneh-aneh. Nah, atau dia maunya duduk di samping Ibu Dewi merasa tidak nyaman, bagaimana? Ya, berarti teknik kita dan yang paling mudah itulah tadi filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Kalau untuk terutama Indonesia, tapi lebih kurang kita lihat juga kelihatannya Merdeka Belajar ini juga ada, suka kita lihat ada tamu, jadi kembali
kalau kita lihat juga, suka lihat sama-sama lihat dari televisi kan, cara teknik pembelajaran di barat, tapi sama juga kok, masih tetap ada sopan santun, walaupun bebas, tapi sopan santun tetap ada. Tuh. Itulah. Jadi ditati metode kita, dan kita siap bahwa semua anak dengan beragam macam harus tetap kita layani dengan ramah. Kita layani dengan sebaik mungkin, karena kita adalah manusia dewasa yang sudah terlebih dahulu, dalam arti kata kita sudah terlebih dahulu tahu bahwa itu bahaya, bahwa ini ria, maka kita yang harus memberikan motivasi kepada mereka. Ya, itulah kita guru dengan dengan hati yang sangat luas, kolam cinta di hati kita cukup luas. Ya. Oke. Itu saja masukan dari saya, bahwa tidak mutlak kita dapat berakhirnya doa yang telah disampaikan, maka berakhir sudah rangkaian agenda kita hari ini. Saya selaku MC memohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Di pagi hari terasa repot, sibuk menyiapkan sarapan pagi. Esok hari kita bagi rapot. Asyik liburan sebentar lagi.